Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Para mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah. Kita puji Allah karena Allah Maha Sempurna. Kita bersyukur kepada Allah karena kita menyadari begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita coba-coba ingin menghitung nikmat Allah, ketika berniat saja kita mungkin sudah menyerah untuk berusaha menghitung nikmat Allah. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat berharga yang Allah berikan kepada kita, di antara nikmat berharga yang Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan. Kalau kata Ibnu Qayyim, nikmat kesehatan itu nikmat yang sangat berharga yang Allah berikan kepada manusia. Maka sudah semestinya pula nikmat kesehatan itu benar-benar dijaga dan dipelihara dengan baik. Dan kita juga demikian dalam azkar atau zikir yang kita baca di pagi hari atau sore hari, kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kesehatan kita. Allahumma afini fi badani. Ya Allah ya Tuhanku, sehatkanlah badanku, jagalah kesehatanku. Dalam sholatku kita juga demikian berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kesehatan kita. Rabbil firli walhamdi wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni wa'afini. Bersama dengan Allah, wa'afini, ya Allah sehatkanlah diriku, wa'fu anni, dan afwankan, maafkan diriku atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu jaga kesehatan kita dan Allah berikan juga taufik kepada kita untuk selalu berupaya dan berusaha menjaga kesehatan kita. Karena menarik kalau kita lihat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, Allah mengisahkan tentang Nabi Ibrahim. Di ayat 78-79 Allah berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim, "Alladzi khalaqani fa huwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fa huwa yashfin." Dialah Allah yang menciptakan saya kemudian memberikan saya petunjuk, kata Nabi Ibrahim. Allah menciptakan, memberikan petunjuk, dan Dia juga Allah yang memberikan kepada saya makanan dan memberikan kepada saya minuman. Itu disandarkan semua kepada Allah. Menciptakan disandarkan kepada Allah. Memberikan hidayah disandarkan kepada Allah. Memberikan makanan disandarkan kepada Allah. Memberikan minuman disandarkan kepada Allah. Kemudian di ayat 80 kata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan jika saya sakit, Dialah Allah yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim tidak mengatakan yang menyakitkan saya, yang menyebabkan saya sakit, enggak. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan apabila saya sakit disandarkan kepada diri beliau. Kalau menciptakan tadi disandarkan kepada Allah, memberikan makan disandarkan kepada Allah, memberikan minum disandarkan kepada Allah, menyehatkan disandarkan kepada Allah. Tapi ketika saya sakit, kata Nabi Ibrahim, nanti Allah yang menyembuhkan. Para ulama kita mengambil kesimpulan di sini, kalau sebabnya sakit manusia karena perilaku manusia, karena ulah manusia sendiri. Bisa seorang sakit, sebab dia sakit memang karena kurang perhatian kepada kesehatan. Terkait dengan COVID-19 ini, mudah-mudahan Allah menjaga kita dan kita juga berusaha agar kesehatan kita terjaga. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan khusus kita yang hadir di sini Allah berikan nikmat kesehatan, Allah hindarkan dari segala penyakit. Amin amin. Salam dan salam kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan dari teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu
Insya Allah ini adalah pertemuan kita yang ke-6 membahas Sirah Nabawiyah. Kalau yang masih ingat, di pertemuan pertama kita membahas tentang urgensi atau pentingnya mempelajari Sirah Nabawiyah. Kita juga membahas di sana tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada Sirah Nabawiyah dan tidak ada pada sejarah buku yang lain. Ini di pertemuan yang pertama. Di pertemuan yang kedua kita membahas kondisi dunia baik bangsa Arab ataupun non-Arab sebelum Islam datang. Bagaimana Romawi sebelum Islam, bagaimana Amerika sebelum Islam, bagaimana Cina sebelum Islam, bagaimana Persia sebelum Islam. Yang jelas manusia sebelum Islam jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan secara manusia dianggap rendah, dianggap binatang atau lebih rendah daripada binatang. Di pertemuan yang kedua, judul dari kajian kita adalah tentang Minal Zulumati Ilal Nur. Habis gelap, terbitlah terang. Sebelum Islam datang, seakan-akan dunia berada dalam kegelapan. Tapi setelah Islam datang, dunia punya cahaya yang terang benderang. Ini di pertemuan kita yang kedua. Di pertemuan yang ketiga, kita membahas tentang alasan-alasan kenapa Allah menurunkan risalah Islam di Jazirah Arab. Kenapa tidak diturunkan di daerah-daerah yang lain? Banyak kita sebutkan, di antaranya kemarin kondisi pemerintahan di bangsa Arab yang tidak ada penguasa tunggal, tidak ada penguasa diktator, kekuasaan dibagi-bagi di sana. Kemudian di antara alasan lain, orang Arab punya akhlak bawaan yang luar biasa, akhlak-akhlak baik yang merupakan bawaan mereka. Mereka penyabar, mereka pemurah, mereka pemberani. Itu bawaan yang dimiliki oleh bangsa Arab. Ini yang kita bahas di pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang keempat kita membahas tentang Badrul Wahyi, turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kepada Nabi SAW. Turunnya ayat yang memerintahkan Iqra, memerintahkan membaca kepada Nabi SAW. Itu di pertemuan yang keempat. Kalau bulan kemarin tentang apa kita bahas? Sudah yang kelima kan kemarin? Ada yang masih ingat? Dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Kita bercerita bagaimana kemarin Sayyidina Ali masuk Islam. Kita bercerita kemarin bagaimana Sayyidina Abu Bakar bersemangat mengajak orang ke Islam. Di antara yang diajak oleh Sayyidina Abu Bakar rata-rata dan kebanyakan adalah para pemuda. Dan apa alasan kenapa yang diajak itu adalah para pemuda? Mudah-mudahan yang mencatat, kalau lupa bisa dilihat ini catatannya. Kalau ada rekaman bisa dilihat. Tapi nggak ada rekamannya, ini live saja. Jadi insya Allah di pertemuan yang ke-6 ini, ya 44 pertemuan. Di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang dakwah dakwah jahriyah, dakwah terbuka atau dakwah terang-terangan, lawan dari dakwah sirriyah. Sirriyah sembunyi-sembunyi, jahriyah terang-terangan, diperlihatkan kepada kita. Jadi kita ingatkan kembali, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah sirriyah itu selama 3 tahun. 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun beliau baru menemukan dakwah Islam kepada orang ramai. Di awalnya ngajak satu persatu, ditemui satu orang, diajak mereka untuk masuk Islam. Itu selama 3 tahun. Masuk tahun keempat nggak lagi seperti itu. Mulai dikumpulkan orang ramai, diajarkan mereka, diberitahukan kepada mereka tentang Islam. Itu setelah 3 tahun, tahun keempat. Jadi Nabi SAW di Mekah 13 tahun, 3 tahunnya dakwah Syria, sisanya 10 tahun dakwah
Kenapa mereka nggak mau masuk Islam? Yang ketiga, insya Allah kita akan membahas tentang apa upaya kafir Quraisy untuk menghalang-halangi orang dari Islam, tapi dengan cara damai, belum boleh penyiksaan. Insya Allah di pertemuan yang ketujuh baru kita membahas tentang penyiksaan. Ini tiga ini ya, tahapan-tahapan dalam dakwah jahiliyah. Kemudian alasan kenapa kafir Quraisy nggak mau masuk Islam. Dan yang ketiga, upaya kafir Quraisy untuk memalingkan orang dari Islam tapi dengan cara damai, belum ada penyiksaan. Masuk kita ke yang pertama, tahapan dakwah jahiliyah. Jadi ada tiga tahapan yang dilewati oleh Nabi SAW dalam melakukan dakwah jahiliyah. Yang pertama sekali diajak oleh Nabi secara ramai-ramai adalah sanak keluarga atau karib kerabat, seperti itu. Yang diajak pertama adalah sanak saudara, karib kerabat. Nanti kita bisa lihat Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir asyirataka al-aqrabin. Perintah dari wa anzir, dan berikanlah peringatan, ajaklah, serulah, dakwahilah asyirataka, keluarga kau, al-aqrabin, yang terdekat. Ajak sanak-sanak, ajak famili yang punya hubungan darah dengan kita. Ini perintah Allah. Kan Nabi pertama kali Nabi mengumpulkan saudara-saudara beliau atau famili-famili yang memiliki hubungan nasab dengan beliau. Di pertama itu beliau mengumpulkan 45 orang. Saudara ayah, saudara ibu, dan paman, seperti itu dikumpulkan semua. Terkumpul sebanyak 45 orang. Luar biasa. Cara Nabi mengajar mereka itu adalah ngajar makan. Ini yang perlu ngajar makan. Kalau diajak kumpul-kumpul saja orang biasanya nggak mau ngapain nih. Tapi kalau diajak makan, semangat jauh. Apalagi kalau sedang lapar. Apalagi kalau kita di bulan puasa. Diajak iftar ke rumah siapa bertugas. Enggak, mereka datang. Yang jadi masalah adalah ketika dikumpulkan ini, aslinya Nabi ingin berdakwah, ingin menyampaikan Islam. Tapi paman Nabi siapa yang terkenal permusuhannya kepada Islam? Yang disebut namanya Al-Quran, Abu Lahab. Nah, termasuk yang hadir dalam undangan jamuan makan itu Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab kepada Nabi? Wahai Muhammad, tidak pernah seorang pun dari keluarga kita yang mengajak kita kepada sesuatu yang lebih buruk daripada yang kau ajak. Langsung bicara. Jadi Nabi belum sempat ngomong, belum jadi mengenalkan Islam kepada mereka, belum jadi mengajak mereka ke Islam, Abu Lahab sudah duluan ngomong. Karena ini tahu dia kalau Nabi akan mengajak ke Islam. Apa kata Abu Lahab? Kalau seandainya engkau tetap mengajak orang kepada Islam, ini kami ini kita nggak kuat menghadapi nanti permusuhan dari seluruh orang Arab. Pasti nanti orang Arab seluruhnya akan memusuhi kita. Ya, perhentian tuh. Cuma luar biasa ya. Ketika Abu Lahab ngomong seperti ini, Nabi nggak membalas, Nabi nggak debat, Nabi diam saja. Ini sikap bijaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ketika itu dibalas lagi oleh Nabi akan terjadi perang mulut, perang kata-kata. Nabi diam saja. Belum lagi Abu Lahab punya pendukung banyak. Nabi stop, diam saja. Selesai makan, akhirnya bubar. Nabi nggak pernah putus asa. Nabi ulang lagi pertemuan kedua, tapi Nabi sudah punya siasat. Sebelum nanti yang lain ngomong, Nabi ngomong duluan, kan diundang lagi kerabat-kerabat beliau untuk makan siang. Luar biasa. Kalau menjadi seorang dai, kalau kita ingin mengajak orang ke Islam itu seperti itu, harus berkorban. Harus berkorban, ngajak makan sekian orang, 25 orang. Kalau di zaman kita anggap 20.000 satu orang. 20.000 kali 45, 900.000. Jadi seorang dai itu adalah seseorang yang berkorban orang lain. Seorang dai itu adalah orang yang memberi, bukan orang yang ingin menerima. Harus diingat. Jadi seorang dai memberi, bukan menerima. Seorang dai adalah seorang yang memberikan pertolongan
menanti atau menunggu uluran bantuan dari orang lain. Itu sifat yang mesti ada pada seorang dai. Maka ketika mereka sudah berkumpul, Nabi langsung ngomong. Pertama, apa kata Nabi kepada mereka? Innar ra'i la yaqti ala ahli. Seorang pemimpin tidak akan berbohong kepada keluarganya. Itu luar biasa. Awal kata-kata Nabi. Kata Nabi setelah memuji Allah, sesungguhnya seorang pemimpin tidak akan berbohong kepada keluarganya. Saya, kata Nabi kepada mereka, mengajak kalian untuk menyembah Allah. Saya mengajak kalian untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Ini dan luar biasa kata-kata Nabi. Saya mengajak kalian untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Lantas berhala-berhala yang selama ini disembah oleh orang Quraisy mau dikemanakan? Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, dan disingkirkan oleh Nabi. Luar biasa. Kata-katanya singkat, tapi langsung mengarah ke inti, ke akidah. Saya ajak kalian untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Dan kata Nabi kepada mereka, kalian, kata Nabi, la tamutunna kama tanamun. Kalian nanti, kata Nabi, akan meninggal dunia sebagaimana kalian tidur. Walaupun asunna kama tastaykizun. Dan setelah kalian meninggal dunia, kata Nabi, kalian pasti akan dibangkitkan. Setelah kalian dibangkitkan, wala tuhasabunna ala a'malikum. Pasti kalian akan dihisab, dihitung segala apa yang kalian sudah lakukan di dunia, kata Nabi. Kemudian kata Nabi, imma al-jannah wa imma an-nar. Bisa jadi setelah amal kalian dihisab, kembali kalian ke surga selama-lamanya, atau kembali kalian adalah ke neraka. Itu pidato pertama Nabi di hadapan sanak familinya, mengajak mereka untuk berislam. Kalau pertama tadi yang ngomong siapa? Abu Lahab. Yang kedua ini Nabi langsung mengambil kesempatan. Tapi ada tanggapan dari sanak famili Nabi. Nah, di sini kita lihat bagaimana nanti sikap dari sanak famili Nabi. Yang pertama yang mengungkapkan pendapatnya adalah Abu Thalib. Abu Thalib berkata, wahai Muhammad, kami yakin dengan apa yang engkau apakan. Beliau mengisyaratkan kalau yang disampaikan oleh Nabi itu suatu kebenaran, tapi yang menjadi tanda tanya besar bagi kita, kenapa Abu Thalib ini enggak beriman? Itu yang luar biasa. Engkau terus berdakwah, wahai Muhammad, kami akan bela engkau, kami akan bantu perjuangan engkau, kami akan sokong untuk perjuangan. Tapi dia tegaskan dia, tapi untuk beriman kepada engkau, untuk ikut agama engkau, hati saya berat, katanya. Aneh, bisa sampai seperti itu. Siap berkorban, siap membantu Nabi berdakwah, tapi nggak mau masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi. Yang jadi masalah saya, kata Abu Thalib, adalah saya nggak mau menyalahi apa yang diajarkan nenek moyang. Yang jadi masalah taklid. Nanti masuk kita ke poin yang kedua itu tentang apa saja yang membuat orang nggak mau masuk Islam. Kalau Abu Thalib alasannya apa? Saya nggak mau menyalahi apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Taklid ini luar biasa, taklid kepada nenek moyang. Tapi saya akan tetap membantu engkau. Silakan kau berdakwah. Itu dari Abu Thalib. Berbeda lagi dengan Abu Lahab. Jadi ada dua. Abu Thalib memberikan dukungan, memberikan sokongan, sementara Abu Lahab berkata kepada yang lain, mending kita tahan dulu Muhammad, kita tangkap dulu Muhammad, sebelum orang lain nanti yang menahan dia, yang menangkap dia. Enggak usah langsung berdakwah, wahai Muhammad, tinggalkanlah perbuatan gila ini. Itu kata Abu Lahab. Apa alasan Abu Lahab tadi? Kita khawatir kalau engkau datang dengan ajaran seperti ini, semua bangsa Arab, semua bangsa yang ada di dunia akan memusuhi kita. Kita nggak kuat, mengecut. Itu alasannya. Nanti masuk ke poin yang kedua. Di antara yang membuat orang enggan masuk Islam, Abu Thalib tadi taklid, Abu Lahab punya sifat mengecut. Nah, di sini terbagi dua. Kerabat Nabi terbagi dua. Yang pertama, Abu Thalib mendukung perjuangan Nabi. Yang kedua, Abu Lahab tidak mau membantu perjuangan Nabi. Nah, di sini ada pelajaran yang berharga bagi kita. Karena mendakwahi karib kerabat itu sangat penting. Jadi, mendakwahi karib kerabat lebih utama dari
mendakwahi semua orang. Ini yang jadi prioritas utama di dakwah itu adalah karib kerabat. Maka tadi ada surah Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga yang terdekat. Ada 3 alasan kenapa yang kita dakwahi pertama itu mestilah karib kerabat. Alasan pertama, karib kerabat itu kecintaan mereka kepada kita adalah kecintaan fitrah, kecintaan yang terbawa sejak lahir, bukan tiba-tiba muncul. Itu kita lihat, kita punya paman atau kita punya sepupu, akrab, dekat, mudah mereka dekat dengan kita, karena nggak ada penghalang. Ini satu keluarga, sedarah lah seperti itu. Ini kita nggak beda suku, dekat. Kita nggak ada pembatas antara kita dengan kerabat kita. Maka kecintaan mereka kepada kita fitrah terbawa sejak lahir. Maka berpeluang besar mereka kalau diajak kepada kebenaran akan jawab. Itu alasan pertama. Yang kedua, kenapa yang didakwahi pertama itu mestilah karib kerabat? Alasannya karena ini, ketika kerabat kita menyokong kebenaran, ketika mereka bergabung dengan Islam, mereka akan menjadi orang-orang yang terdepan siap membela kita, berbeda dengan orang lain. Ini saudara saya, ini famili saya, mesti saya bela, mesti saya jaga, saya berkorban untuk dia. Kemudian yang ketiga, kenapa alasannya adalah karib kerabat? Karena mendakwahi karib kerabat itu yang menjadi tanggung jawab utama kita. Sesuai dengan hadis kita hafal semua, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin bertanggung jawab atas siapa yang dia pimpin. Jika kita mengajak orang lain, maka yang paling pertama diajak semestinya adalah karib kerabat. Maka ini sangat penting dalam dakwah. Ketika kerabat kita mendukung dakwah, insya Allah lontaran-lontaran kata negatif dari luar akan sangat bisa kita hindari. Yang bahaya adalah ketika kita berdakwah, justru ayah kita, ibu kita, saudara kita memusuhi kita, itu akan bahaya. Keluarganya saya tidak terima, apalagi orang lain, akan jadi alasan bagi orang lain untuk menolak dakwah. Dan ketika kita mendakwahi karib kerabat, otomatis nanti ketika mereka menerima Islam, mereka nanti akan mendukung kita habis-habisan mereka mendukung kita. Nanti kita baca kisah Nabi Lut dan juga kisah Nabi Syu'aib. Di sini ada perbandingan. Nabi Lut, mohon maaf ya, kalau umat Nabi Lut itu kan umat aneh-aneh. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Alhamdulillah. Ketika malaikat bertamu kepada Nabi Lut, menyamar dalam bentuk laki-laki yang gagah, maka bersemangat umat Nabi Lut untuk mengejar laki-laki. Laki-laki datang mengejar laki-laki. Nabi Lut nggak mampu lagi menahan mereka. Ini gimana caranya nanti? Tamu saya dikerjain sama tetangga saya, sama kaum saya. Maka apa kata Nabi Lut? Lau anna li bikum quwwatan aw awi ila rumin syadid. Seandainya saya punya kekuatan, kata Nabi Lut, untuk menolak kalian. Artinya Nabi Lut nggak punya dukungan, artinya lemah. Dari keluarga gimana? Istrinya meskipun normal, perempuan cinta kepada laki-laki, tapi mendukung LGBT. Istrinya memberitahukan kepada kaumnya, kalau ada laki-laki datang ke rumah suami saya, ini anehnya, dia normal tapi memberikan dukungan kepada perilaku LGBT. Kemudian kata Nabi, seandainya saya punya kekuatan kabilah, kekuatan suku, niscaya tamu ini nanti akan aman, kata beliau. Au awi ila ruknin syadid. Atau kalau enggak, saya punya satu-satunya saya punya jalan adalah minta perlindungan kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Ini seperti itu. Maka nanti keluar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada Lut alaihi salam. Beliau berharap ada bantuan dari pihak keluarga, dari sanak famili, nggak dapat, tapi beliau langsung berlindung kepada Allah. Maka sejak Nabi Lut alaihi salam nggak ada lagi nabi yang tidak didukung oleh kaumnya. Yuk kita lihat lagi nanti kisah Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib ketika beliau berdakwah, beliau ingin dicelakai oleh kaumnya. Ketika kaum Nabi Syu'aib ingin menyakiti Nabi Syu'aib, apa kata kaumnya? Walaula rahmuka la rajamnaka. Kalaulah bukan karena keluarga engkau, kalau bukan karena dukungan dari sanak famili engkau, la rajamnaka,
kami pasti akan merajam engkau, kami akan membunuh engkau. Tapi belum terhalangi karena dibantu didukung oleh kaumnya. Jadi, oke, Nabi pertama sekali yang diajak siapa? Karib kerabat seperti itu. Dan di sini kita juga banyak pelajaran. Sangat penting kita untuk menjalin silaturahim dengan karib kerabat. Jangan sampai nanti ada yang mengaku atau merasa sebagai aktivis dakwah, sering pergi keluar, sering kemana-mana, tapi silaturahim dengan tetangga enggak ada. Jangan sampai merasa menjadi seorang aktivis silaturahim dengan sanak famili jarang. Merasa menjadi seorang aktivis silaturahim dengan keluarga, dengan adik, dengan kakak, dengan ibu, dengan orang tua jarang. Itu enggak semestinya. Maka agar kita mendapat dukungan, minimal menjalin silaturahim. Nah, ini yang pertama. Tahapan dakwah jahil, mendakwahi siapa tadi? Mendakwahi karib kerabat. Yang kedua, nanti beliau mendakwahi orang Quraisy secara umum. Itu tahapannya luar biasa. Karib kerabat, kemudian mendakwahi orang Quraisy secara umum. Nanti kita baca dalam buku Sirah Nabawiyah, untuk mendakwahi orang-orang Quraisy secara umum, Nabi nanti naik ke bukit apa namanya kalau orang sa'i, orang ada haji umroh berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, kan sa'i namanya, Safa dan Marwah. Safa itu kalau bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya Safa itu bersih. Kalau ada nama orang Sofia, perempuan yang bersih. Kalau ada laki-laki Sofi laki-laki berarti laki-laki yang bersih. Jadi bukit Safa, gunung Safa itu kan Siti Hajar yang berlari-lari kecil di sana. Beliau naik ke sana, berlari ke Safa, berlari ke Marwah. Hatinya dalam keadaan bersih, berprasangka bersih kepada Allah. Meskipun ditinggalkan oleh suaminya, ditinggalkan Nabi Ibrahim, beliau tetap berprasangka baik kepada Allah. Allah nggak akan menyia-nyiakan saya. Allah pasti akan memerhatikan saya. Allah sudah bolak-balik antara Safa dan Marwah, tapi tetap berprasangka baik, hatinya bersih kepada Allah. Jadi Nabi SAW naik ke bukit Safa. Dipanggillah suku-suku yang ada di Quraisy, Bani Hashim, keluarga beliau, Bani ini, Bani Makhzum, Bani Fihir, Bani ini, dipanggil semua. Maka semua orang Quraisy ketika itu datang ke bukit Safa karena mereka mengira ini suatu hal yang penting. Kalau kita nggak datang, ini kerugian yang besar. Ini mungkin ada informasi besar, informasi penting. Maka berduyun-duyun orang datang ke bukit Safa. Yang dia nggak bisa datang, dia kirim utusan. Yang punya budak, dia kirim budak. Maka ketika orang-orang Quraisy itu sudah datang, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, apa kata Nabi? Wahai orang-orang Quraisy, kalau seandainya saya beritahukan kepada kalian, di belakang bukit ini ada sekelompok pasukan berkuda ingin menyerang kita, ingin menyerang kalian. Antum musaddiqi? Apakah kalian percaya dengan apa yang saya sampaikan? Apa jawaban orang Quraisy? Kami percaya wahai Muhammad, karena selama kami bergaul dengan engkau, selama kami hidup, enggak pernah kami melihat engkau berbohong. Coba kita lihat. Nabi usianya berapa? Diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40. Dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun. Berarti ini usia Nabi di atas 43 tahun. Apa persaksian orang Quraisy? Selama engkau hidup Muhammad, mulai dari engkau balik sampai engkau 43 tahun usia engkau, kami tidak pernah menemukan engkau berbohong. 43 tahun Nabi hidup, tidak pernah ketahuan berbohong. Bukan tidak pernah ketahuan, tidak pernah berbohong. Celakalah engkau wahai Muhammad, sepanjang hari hanya untuk ini engkau kumpulkan kami. Katakannya apa tadi? Tabban laka ya Muhammad sa'iral. Celakalah engkau sepanjang hari wahai Muhammad. Itu kata-kata yang keluar dari Abu Lahab. Ini paman beliau Abu Lahab. Maka ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, Allah turunkan surat Al-Masad, Al-Lahab, Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tabbat terputuslah yada kedua tangan Abi Lahab. Celaka dan binasalah Abi Lahab. Ini luar biasa. Abu Lahab mencaci maki Nabi, Nabi enggak membalas, tapi yang membalas itu bela Nabi siapa? Allah. Para wali Allah seperti itu. Disakiti oleh musuh-musuh Allah, meskipun mereka enggak balas, nanti Allah yang akan balas. Dan
selesai. Yang penting risalah Islam sudah sampai. Jadi itu tahapan yang kedua. Pertama tadi kepada karib kerabat. Yang kedua disampaikan kepada kafir Quraisy. Yang ketiga disampaikan kepada kafir Quraisy dan non kafir Quraisy. Karena kota Mekah kan pusat peradaban. Orang dari luar Mekah datang ke kota Mekah untuk berdagang. Nanti di kota Mekah ada namanya pasar Ukas. Di sana ada pertunjukan syair. Para penyair hebat di Jazirah Arab menampilkan syair-syairnya di sana. Maka Nabi mendakwakan Islam kepada orang Quraisy, kepada kerabat dan orang-orang Arab yang datang ke. Yang menariknya di sini, Nabi SAW ketika mendakwakan Islam itu, ketika awal-awal dakwah jahiliyah, belum semua sahabat yang menampakkan keislaman. Hanya beliau saja di awal, yang lain masih menyembunyikan. Tapi yang perlu dianalisa di sini, Nabi sudah mulai menampakkan Islam. Kalau selama ini kan sembunyi-sembunyi. Jadi di antara alasannya adalah selama fase dakwah Syria itu, yang masuk Islam sudah cukup banyak, kisaran lebih kurang 60 orang. Artinya kalau ada niat dari orang-orang Quraisy untuk menghancurkan Islam secara keseluruhan, mereka nggak akan bisa menghabisi. Karena yang masuk Islam sudah banyak, 60 orang. Dan yang masuk Islam pun dari berbagai macam suku dan kabilah. Kalau di bangsa Arab itu orang saling menghargai suku. Jika ada orang suku ini, orang kabilah ini disakiti, bisa jadi seluruh kabilahnya akan melawan. Maka mustahil Quraisy ingin membunuh orang yang masuk Islam. Jadi sudah banyak, kemudian dari berbagai kabilah, dan seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yang masuk Islam di awal-awal itu kebanyakan bukan orang miskin. Perbandingannya 70/30, 70% orang terpandang, 30% baru kalangan miskin dan udah. Yang masuk Islam pun banyak orang-orang yang dari orang-orang elit, orang-orang terpandang. Maka nggak berani juga Quraisy menghabisi. Namun nanti ada pertanyaan yang bagus seperti ini. Kenapa misalnya Quraisy itu tidak menghabisi dakwah Islam ini dari awal saja? Ketika sudah nampak gejala keislaman, mereka sudah nampak. Nabi sholat, mereka sudah nampak. Sahabat-sahabat yang masuk Islam nampak, mereka melihat ini sudah bawa ajaran baru, tapi dibiarkan saja oleh mereka. Kenapa dibiarkan? Karena mereka mengira seperti ini. Orang-orang yang ikut dengan Muhammad, orang-orang yang melakukan seperti ini, kemungkinan besar nanti mereka hanya fokus kepada aspek ibadah saja. Aspek-aspek lain yang dilakukan oleh orang Quraisy mereka nggak akan ikut campur, maka dibiarkan saja. Jadi dakwah seperti itu juga. Ketika dikira aktivitasnya hanya di masjid saja, beribadah saja, nggak akan dimusuhi. Tapi kalau orang sadar dakwah ini muncul bukan hanya untuk beribadah, tapi untuk memperbaiki kondisi masyarakat, pasti akan diperangi seperti itu. Maka 3 tahun awal dakwah Islam nggak diperangi, karena perkiraannya hanya fokus beribadah. Setelah dakwah jahriyah baru kelihatan kalau mereka tidak hanya fokus beribadah, akan ada hal lain yang mereka lakukan, akan ada hal lain yang dilakukan oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya, maka akan diperangi. Nah, itu tahap yang ketiga tadi, mendakwah Islam kepada karib kerabat, kafir Quraisy dan seluruh orang Arab. Terkait dengan perintah dakwah jahriyah ini perlu juga kita lihat nanti surat Al-Hijr ayat 94. Ini penting kalau kita belajar sejarah. Apa ayat yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan? Surat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Itu ayatnya. Fasda itu asalnya soda'a. Soda'a itu kita belah sesuatu kemudian kita nampakkan isi dalamnya. Kita belah, nampakkan isi dalamnya. Artinya terang-terangan. Yang awalnya nggak nampak ditampakkan. Fasda, maka berdakwalah secara terang-terangan, nampakkan keislaman. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ada 2 pelajaran penting dari ayat ini. Yang pertama, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan Islam secara terbuka, meskipun nanti akan menghadapi mara bahaya. Fasda bima tu'mar. Dakwahkan Islam ini seperti yang diperintahkan kepada engkau, meskipun nanti banyak tantangan. Yang kedua, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini isyarat saja, kode dari Allah. Kalau dakwah ini nanti akan mendapatkan pertentangan,
Engkau berdakwah wahai Muhammad nanti akan ditentang, akan dimusuhi. Fa'arid, berpaling. Berpaling di sini maksudnya adalah berpaling dari menggunakan senjata. Karena nanti akan disakiti. Bukan tempatnya di Mekah ini untuk angkat senjata melawan orang-orang Quraisy. Ini kalau kita ingat lagi ketika Badri Badrul Wahyi, turunnya wahyu. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, pulang ke rumah, diajak oleh Sayyidah Khadijah ke rumah siapa? Pamannya Khadijah, siapa? Waraqah bin Naufal. Ketika itu diramal oleh Waraqah bin Naufal, yang datang kepada engkau sama persis dengan yang datang kepada Musa. Setiap orang yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa, pasti mereka akan dimusuhi. Dan engkau wahai Muhammad nanti akan diusir dari kota Mekah. Akhirnya Nabi bertanya kepada Waraqah, "Amukhrijiyahu? Apakah nanti mereka tega untuk mengusir saya dari kota Mekah?" "Iya," kata Nabi. "Setiap yang datang dengan apa yang engkau bawa pasti dimusuhi." Ini prediksi dari Waraqah bin Naufal. Beliau baca Injil dan itu yang dialami oleh Nabi. Itu terkait dengan surat Al-Injil ayat 94. Fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Sampaikan Islam secara terang-terangan, dan nanti kalau ditentang oleh orang musyrik jangan sampai angkat senjata, tempuhlah jalur damai. Maka nanti kita tidak temukan sahabat Nabi selama periode Mekah angkat senjata melawan orang-orang Quraisy. Enggak. Perang itu nanti baru ada pada tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Seperti itu ada lagi pelajaran dari fase dakwah. Dan selesai pembahasan kita yang pertama, fase dakwah jahriyah. Yang pertama kepada karib kerabat, yang kedua kepada orang Quraisy, yang ketiga karib kerabat Quraisy dan kepada orang non-Arab. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Kenapa orang-orang Quraisy ini enggak beriman kepada Nabi? Kenapa mereka enggak mau menerima risalah Islam? Apakah karena risalah Islam ini enggak meyakinkan? Apakah karena Islam ini tidak sesuai dengan logika? Mustahil. Ajaran Islam sangat logis, sangat sesuai dengan logika. Apakah karena ajaran Islam ini bukan ajaran yang benar? Enggak juga. Ajaran Islam ini adalah ajaran yang benar. Apakah karena orang Quraisy tidak menemukan kebenaran dalam ajaran Islam? Enggak. Terus apakah mereka nggak bisa memahami Islam? Nggak bisa membandingkan kalau Islam ini benar, kalau menyembah berhala ini salah? Enggak juga. Mereka bisa membedakan. Nanti kita lihat dalam surat An-Naml ayat 14, kata Allah, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan." Wajahadu biha, mereka tentang ajaran Islam ini secara fisik, wastaiqanatha anfusuhum, tapi hati kecil mereka meyakini kebenaran Islam. Ini yang paling banyak terjadi di bangsa Arab. Hati kecil mereka meyakini kebenaran Islam. Mereka yakin kalau yang disampaikan Nabi ini benar. Wajahadu biha, tapi mereka tentang. Kita tadi sampaikan bagaimana Abu Thalib yakin ini yang diajarkan oleh Muhammad, yang diajarkan oleh ponakan itu benar. Tapi beliau nggak mau beriman kepada Nabi. Sakit-sakit ia, berdarah ia, berkorban ia, tapi nggak mau beriman. Masalahnya apa tadi? Wajahadu, dia tentang. Karena tidak sesuai dengan kebiasaan nenek moyang taklid, itu yang jadi masalah. Jadi kita lihat mungkin dalam sejarah itu nanti kita pernah dengar nama seseorang Ubay bin Khalaf. Beda lagi nanti dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah. Ubay bin Khalaf yang kita sebutkan ini di Mekah. Ketika beliau masih berada di Mekah, pernah suatu kali beliau mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kepada Nabi, "Ana sa'aqtuluka ya Muhammad." Saya akan bunuh engkau wahai Muhammad. Kata siapa? Ubay bin Khalaf. Nabi jawab, "Bukan engkau yang akan bunuh saya yang akan bunuh engkau." Katakan. Perang Badar ikut Ubay bin Khalaf. Selamat. Perang Uhud beliau ikut dalam perang Uhud, menyerang, mendekat ke Nabi, dilemparkan panah sedikit saja oleh Nabi, kena tangannya,
luka panas sedikit. Ketika pulang dari perang Uhud, beliau mati ketakutan. Celaka saya, mati saya, pasti saya habis. Orang-orang Quraisy yang ada di sekeliling menenangkan. Baik, ternyata saja ini luka kecil, ngapain pula aku takut, khawatir. Enggak, saya yakin apa yang dikatakan Muhammad itu pasti akan terjadi. Dia mengatakan saya akan membunuh engkau. Saya yakin saya akan mati karena ini. Bahkan kata, seandainya Muhammad meludahi saya dalam perang itu, kena saya oleh ludah Muhammad, pasti saya akan meninggal dunia. Akhirnya Ubay bin Khalaf tadi meninggal hanya karena kena goresan pedang, goresan anak panah saja sedikit. Artinya apa? Hati kecil mereka beriman, mengakui kalau Nabi Muhammad ini seorang Rasul. Wajahadu biha, tapi fisik mereka karena ada sesuatu mereka tentang dakwah Islam. Nah, sekarang kita lihat beberapa alasan kenapa orang Quraisy ini tidak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan pertama itu sudah tadi, alasan Abu Thalib. Abu Thalib tidak mau beriman karena apa? Taklid. Saya hanya ikut kepada nenek moyang saja. Ini yang saya dapatkan dari nenek moyang saya, gak mungkin saya tinggalkan. Padahal jelas-jelas menyalahi kebenaran. Yang didapatkan dari nenek moyang salah. Banyak orang yang seperti itu. Ya, saya dapati nenek moyang saya seperti ini, kakak saya dulu segini, malah itu salah. Saya ikut saja, itu na'udzubillah. Kemudian yang kedua, yang menjadi alasannya adalah alasan Abu Jahal tadi, karena pengecut, tidak siap berjuang, tidak siap berkorban berdakwah. Jadi kalau berdakwah berislam pasti nanti akan berkorban. Yang ketiga, yang jadi alasannya adalah fanatik kepada suku, kesukuan, sara. Ini yang biasa kalau musuh-musuh Islam itu, untuk kalau mereka ingin menghancurkan agama Islam, yang mereka munculkan tadi adalah fanatisme masing-masing suku kepada suku. Ingin menghancurkan Indonesia, dimunculkan orang Minang fanatik kepada Minangnya, Jawa fanatik kepada Jawanya, Makassar semua Aceh fanatik kepada suku bangsanya. Salah satu penyebab runtuhnya Turki Utsmani itu keberhasilan musuh-musuh Islam memunculkan sikap fanatik. Di Turki itu kan kebanyakan ada orang yang berbangsa Akrab atau Kurdi, suku orang Turki asli, kemudian ada orang Arab. Ini yang diapain semua. Ini Turki, ini Arab, ini Turki, ini Arab. Akhirnya yang Arab pengen berontak kepada Turki. Turki Utsmani. Kita lihat nanti ketika Aljazair dijajah oleh Prancis. Agar mudah menguasai Aljazair, yang dilakukan oleh Prancis adalah membangkitkan fanatisme kesukuan. Jadi Aljazair itu ada Arab, ada barbar. Ini Arab, ini barbar. Ini Arab, barbar. Dibikin pertentangan. Yang Arab bangga dengan Arab, yang barbar bangga dengan barbar. Lupa mereka dengan identitas Islaman. Akhirnya Aljazair bisa ditaklukkan. Bisa seperti itu. Kalau ingin menghancurkan suatu bangsa, ingin menghancurkan suatu negara, munculkan saja fanatisme kesukuan. Nah, dan ini yang menjadikan orang Arab enggan masuk Islam. Nanti kita baca dari kisah Abu Jahal. Beda lagi Abu Lahab, beda dengan Abu Jahal. Kalau Abu Lahab itu paman Nabi, Abu Jahal ini jauh sebelum. Kalau Nabi itu kan dari Bani Hashim, Nabi dari Bani Hashim. Kalau Abu Jahal dari Bani Makhzum. Kita ingatkan pertemuan sebelumnya tentang sahabat Nabi Al-Arqam bin Abil Arqam. Beliau itu dari Bani Makhzum. Nabi mengajarkan Islam kepada para sahabat, mengajarkan Islam di rumah siapa? Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, Bani Makhzum itu. Kalau Nabi dari Bani Hashim. Jadi Bani Hashim dengan Bani Makhzum ini mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kepercayaan orang-orang Arab. Ingin mendapatkan pujian, siapa yang dikatakan paling hebat. Ibarat kuda pacuan, ini saling kejar-kejaran. Siapa yang paling bisa menservis orang yang datang ke Mekah. Maka itu yang dikatakan oleh Abu Jahal. Kami dengan Bani Hashim ini dari dulu selalu bersaing seperti kuda yang ingin sampai di finish. Ketika orang-orang Bani Hashim menyuguhkan makanan untuk orang-orang haji, kami juga suguhkan makanan. Ketika mereka suguhkan minuman, kami juga bisa suguhkan minuman. Tapi ketika ada orang dari keturunan Bani Hashim mengatakan dari kami ada Nabi, nanti kami dari Bani Makhzum bisa mengatakan apa? Kami nggak bisa mengatakan apa-apa. Kami akan merangi, kami nggak akan.
yakin dengan Muhammad. Kami nggak akan beriman kepada Muhammad. Itu saja masalahnya. Karena Nabi tidak berasal dari sukunya. Nah, itu fanatisme kepada kesukuan. Itu diantaranya. Ini Muhammad ini bukan dari suku saya. Yang sampai pula seperti itu. Ini yang diangkat dari wali kota atau gubernur ini bukan dari kecamatan saya, bukan dari kabupaten saya nggak mau gitu. Seperti enggak. Itu fanatisme kesukuan. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, yang membuat seseorang itu enggan masuk Islam adalah ini karena sombongan, sombong. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW tentang sombong, al-kibir batrul haq wa ghamdun nas. Yang dimaksud dengan sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan atau melecehkan manusia. Itu saja sombong. Enggak mau menerima kebenaran, sombong. Melecehkan manusia, merasa diri lebih hebat daripada orang lain, merasa diri lebih mulia daripada orang lain, ada sombong. Meskipun kebalikannya bisa juga. Orang yang pakaiannya serba mewah, orang pakaiannya serba mahal, tapi merasa orang lain lebih baik daripada dia, tidak sombong. Ada yang orang sendal jepit, sendal murah, dan baju robek-robek, sendal celana robek-robek, merasa lebih hebat daripada orang lain, sudah sombong. Jadi ini ada kisah lagi. Nanti kalau kita kenal dalam sejarah, nama-nama ini penting nanti kita ingat ya. Ada namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah. Tentang beliau ini kita lihat nanti surat Az-Zukhruf ayat 31. Belajar sirah, ternyata kita harus juga baca Al-Quran. Karena sirah itu juga panduan hidup kita. Apa kata Al-Walid bin Mughirah ini? Walaula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Kenapa kata beliau? Al-Quran ini tidak Allah turunkan kepada laki-laki yang ada di antara dua kota besar. Laki-laki yang ada di dua kota besar. Kota besar itu maksudnya Mekah satu lagi Taif. Karena Nabi di Hijaz. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada laki-laki yang ada di dua kota besar? Bisa jadi laki-laki besar yang ada di kota Mekah atau tokoh yang ada di kota Taif. Yang di Mekah itu namanya beliau ini Al-Walid bin Mughirah. Sementara yang di Taif nanti namanya Urwah bin Mas'ud. Kalau seandainya ya kan, Al-Quran itu diturunkan kepada salah satu dari keduanya, pasti orang akan beriman karena terpandang, karena orang kaya, banyak uang. Tapi Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Al-Walid bin Mughirah ini dia merasa lebih pantas daripada Nabi, merasa lebih layak daripada Nabi, merasa lebih pantas mendapatkan Nabi karena kekayaannya lebih banyak, karena hartanya lebih banyak daripada Nabi. Sombong, ya sombong. Merasa lebih daripada orang lain. Sementara yang manusia paling besar, manusia paling hebat itu adalah Nabi. Karena standar kita bukan harta saja. Itu yang jadi kesalahan terbesar orang. Standar penilaian mereka hebat atau mulianya orang adalah dari nasab atau hartanya. Akhlak Nabi yang paling bagus, ibadah Nabi yang paling bagus. Lelaki paling besar itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasan yang keberapa? Alasan yang keempat. Yang pertama tadi Abu Thalib taklid, yang kedua Abu Jahal ngecut, yang ketiga Abu Jahal fanatik kepada kesukuan, yang keempat Al-Walid bin Mughirah sikap sombong. Ini masih banyak. Kemudian kenapa mereka nggak mau berislam? Karena takut kehilangan pengaruh. Karena selama ini dengan sistem yang ada di bangsa Arab, sistem yang jauh dari kebenaran, mereka menjadi orang-orang terpandang. Maka mereka khawatir kalau Islam ini datang, Islam ini dimenangkan, Islam yang menjadi panduan di masyarakat, mereka kehilangan pengaruh. Yang selama ini menjabat nggak akan menjadi pejabat lagi. Yang selama ini mendapatkan fasilitas istimewa dengan datangnya Islam, mereka nggak akan dapatkan lagi. Maka mereka tahu Islam itu benar, tapi khawatir nanti fasilitas yang selama ini saya dapatkan, saya nggak dapatkan lagi. Mending saya nggak masuk Islam. Kemudian ada lagi orang yang takut kehilangan bisnis, takut kehilangan harta. Ya, bisnis mereka bisnis haram. Nanti otomatis nggak akan dibenarkan oleh
Islam. Kemudian di antara hal lain yang membuat mereka enggan masuk surga, syahwat. Karena ajaran Islam nanti akan mengekang syahwat, akan mengekang hawa nafsu, tidak dibiarkan. Ajaran Islam ajaran yang mengajarkan mengutamakan akhlak. Sementara akhlak ini bagaimana kita bisa mengendalikan diri, maka mereka nggak mau masuk Islam. Kemudian yang terakhir, di antara alasan juga nggak mau masuk Islam adalah karena kebodohan. Karena kebodohan demi kebodohan ini bisa dikatakan kebodohan yang dibuat-buat. Ini mereka bodoh tentang ajaran tauhid. Maksudnya apa? Bodoh tentang ajaran tauhid. Yang disembah oleh orang-orang Arab sebelum Islam adalah berhala yang banyak, Tuhan mereka banyak. Maka ketika Nabi datang dengan ajaran Islam, apa pertanyaan mereka? Apakah mungkin Tuhan itu hanya satu? Kan lucu. Apakah mungkin Tuhan yang kita sembah hanya satu? Nanti dijawab oleh Al-Quran. Banyak sekali logika-logika Al-Quran. Di antara logika Al-Quran itu, kalau seandainya ada Tuhan, ada dua Tuhan, pasti akan terjadi kerusakan di muka bumi. Tuhan ini ingin hujan, Tuhan ini ingin panas, Tuhan ini ingin agar si perempuan yang akan melahirkan anaknya laki-laki. Tuhan ini ingin anak yang dilahirkan adalah perempuan, kelahi terus Tuhan. Agak ini kebodohan orang-orang seperti itu. Mereka mempertanyakan, mungkinkah Tuhan itu satu saja, sementara seorang Tuhan yang kita sembah adalah banyak. Kemudian adalah jadi kebodohan mereka adalah tentang Rasul. Kebodohannya, apakah mungkin Allah mengirim Rasul itu dari manusia? Kenapa Allah nggak mengirim Rasul itu dari malaikat? Kata mereka. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, saya utusan Allah, saya Rasul, mana mungkin pula Rasul itu manusia? Mestinya Rasul itu dari kalangan malaikat. Nanti dijawab lagi oleh Al-Quran. Kalau seandainya Allah mengirim Rasul itu dari bentuk malaikat, dari kalangan malaikat, mau nggak mau nanti turunnya ke bumi pasti dalam bentuk manusia juga. Malaikat itu nggak terbayang betapa besarnya. Nanti muncul keraguan di dalam diri manusia. Ini malaikat atau Rasul? Ini malaikat atau Rasul? Gitu jadinya. Kalau seandainya dikirimkan itu adalah malaikat, maka yang dikirimkan itu manusia. Cuma di sini bodohnya orang Quraisy, pura-pura bodohnya. Masa sih Rasul dikirim dari kalangan manusia? Kalau seandainya nanti Rasul dikirim dari kalangan malaikat, manusia akan punya banyak alasan. Rasul itu rajin tahajud, Rasul itu bisa mengendalikan diri, Rasul itu bisa ngapa-ngapain. Apa alasan manusia? Wajar saja dia bisa seperti itu. Dia kan malaikat, kita manusia. Ngapain kita diberikan tugas, dibebankan seperti beban yang diberikan kepada malaikat? Ini kebodohan juga. Ini kebodohan pertama tadi, kebodohan terhadap ajaran tauhid. Kebodohan yang kedua, kenapa Rasul itu diutus dari kalangan manusia? Kebodohan ketiga mereka adalah tentang ajaran hari berbangkit. Jadi nanti ada namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Nanti ini terkait dengan surat Yasin ayat 78, 79, 80. Dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bawa pasir-pasir atau tanah, atau dibawa tulang-tulang manusia yang sudah meninggal dunia, dicerai-beraikannya. Wahai Muhammad, kan? Pasir-pasir ini atau tulang-tulang yang terpisah-pisah ini, apakah mungkin nanti dikumpulkan lagi oleh Allah? Apakah mungkin dibangkitkan lagi oleh Allah? Karena saya tidak percaya dengan hari bangkit. Nanti kita lihat surah Yasin ayat 78, 79, 80. Dia ditanya, "Afama yuhyil izama wa hiya ramim?" Siapa yang membangkitkan tulang-tulang yang sudah tercerai-berai ini? Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Yang akan mengumpulkannya adalah Dialah Tuhan yang memunculkan, menciptakannya pertama kali. Secara logika, mana yang lebih sulit? Menciptakan dari tidak ada menjadi ada, atau mengumpulkan sesuatu yang ada tercerai-berai? Mana yang lebih sulit? Manusia dari awalnya tidak ada menjadi ada. Mana yang lebih sulit? Ini sudah ada, tapi dikumpulkan lagi. Yang lebih sulit adalah mengadakan dari tidak ada. Itu logika yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi debat-debat yang ada dalam Al-Quran, debat-debat yang penuh dengan kelogisan. Logikanya bagus. Ini nggak ada awalnya, bisa ada. Kok ente nggak protes? Ini sudah ada awalnya. Jadi untuk protes kok bisa dikumpulkan? Kan nggak logis ini ya. Dari ada nggak protes, tapi dari ada kemudian dikumpulkan bisa ada lagi ente protes, kan nggak logis. Nanti disebutkan lagi dalam lanjutan di surat Yasin itu dalil yang kedua nanti disebutkan korek api itu kan berasal dari kayu yang daunnya hijau itu penuh dengan air. Kayu yang penuh dengan air ternyata bisa melahirkan
api, luar biasa, air. Tapi bisa nanti dari sana lahir muncul api. Itu logikanya. Selesai poin yang kedua. Banyak ya. Silakan dihitung berapa alasan orang Quraisy kenapa tidak beriman. Sepanjang zaman, sepanjang waktu, alasan orang menolak kebenaran tidak akan keluar dari sini. Coba kita lihat, diajak melakukan kebenaran, pasti salah satu dari sini ada. Meskipun dalam surat An-Naml tadi kata Allah, hati kecil mereka meyakini, tapi fisik mereka menolak seperti ini. Alasan kenapa mereka menolak. Masuk kita ke poin terakhir. Apa tadi yang masih ingat? Poin ketiga, poin pertama tadi tentang fase-fase dakwah. Kemudian yang kedua, apa alasan orang Quraisy tidak beriman? Poin yang ketiga apa? Apa upaya orang Quraisy agar orang lari dari Islam? Nah, yang pertama, upaya yang dilakukan oleh orang Quraisy adalah menakut-nakuti orang yang masuk Islam. Ini sekedar menakut-nakuti aja. Paling minimal nanti mereka tidak membela Nabi, itu saja yang diusahakan oleh mereka. Paling minimal nanti mereka bersikap netral. Kalau tidak akan berpihak kepada para penyembah berhala, minimal nanti mereka tidak berpihak juga kepada Muhammad. Maka ketika awal dakwah Islam itu yang memperlihatkan keislaman itu kan Rasulullah. Jadi di awal dakwah jahiliyah itu kan yang baru memperlihatkan keislamannya hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan satu-satunya yang membela Nabi ketika itu adalah Abu Thalib. Maka yang dilakukan oleh orang Quraisy ketika itu adalah mendatangi Abu Thalib, menakut-nakuti Abu Thalib istilahnya. Apa kata mereka datang kepada orang Quraisy? Wahai Abu Thalib, ponakan engkau atau anak saudara engkau ini sudah menyakiti kami di pertemuan-pertemuan kami. Tuhan kami dicaci makinya, Tuhan kami disalahkan. Maka kami berharap, kata orang Quraisy, engkau menghentikan dia. Kami berharap engkau menghalangi dia agar dia tidak lagi mencaci maki Tuhan kami, tidak lagi menyakiti hati kami. Minta tolong kami kepada engkau. Maka Abu Thalib nanti datang menemui Nabi SAW. Datang Abu Thalib kepada Nabi, dikatakan kepada Nabi oleh Abu Thalib, wahai Muhammad, ini orang-orang Quraisy sudah kepanasan nih, risih dengan engkau. Mereka berharap engkau berhenti dari dakwah, tidak lagi mengajarkan Islam ini. Apa kata Nabi? Wahai paman, coba engkau lihat matahari. Menurut engkau, bisa nggak kira-kira orang Quraisy membuat matahari tandingan yang sama dengan matahari yang kita lihat ini? Oh, nggak mungkin Muhammad, nggak akan bisa. Apa katanya? Meskipun mereka bisa, kan? Seandainya mereka bisa membuat matahari tandingan seperti matahari itu, saya nggak akan bisa menghentikan dakwah ini. Itu luar biasa. Coba, apa kata Nabi? Seandainya bisa mereka membuat matahari, hebat mereka, berarti kan sesuatu yang mustahil bisa mereka lakukan. Saya nggak akan bisa meninggalkan dakwah ini. Saya nggak akan bisa berhenti dari dakwah ini. Sangat mustahil saya berhenti dari dakwah ini. Luar biasa kata Nabi. Nggak akan mungkin bisa membuat matahari. Saya lebih nggak mungkin lagi untuk meninggalkan dakwah ini. Oh, mendengar kata-kata Nabi yang seperti itu. Apa kata Abu Thalib? Kalau begitu wahai Muhammad, lanjut saja untuk berdakwah. Ini luar biasa. Ketegaran seorang dai itu, semangat yang dimiliki oleh seorang dai itu akan mengalir kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau ingin jadi dai harus seperti itu. Punya semangat, yang semangat ini bisa mengalir kepada orang-orang yang ada di sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, efeknya ketika seorang dai punya semangat seperti itu, orang-orang yang memusuhi dakwah, orang-orang yang ingin menghancurkan dakwah akan minder, jadi akan ragu. Seperti tadi, akhirnya Nabi dibiarkan. Ini upaya pertama ya, untuk menghalangi dakwah secara damai. Pertemuan berikutnya, upaya menghalangi dakwah dengan cara keras, ini dengan cara damai. Kemudian cara yang kedua dilakukan adalah, kalau dalam bahasa taswir itu mencemarkan nama baik dai. Ini juga akan kita temukan sepanjang masa. Ketika orang ingin menghalangi dakwah, ketika orang ingin menghalang-halangi kebaikan, maka juru dakwah itu nama baiknya akan dicemarkan. Nanti kita baca surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Nanti di sana Allah bercerita tentang seorang laki-laki, innahu fakkara wa qaddar
summa fakkara summa qutila summa nazara wa basa summa adbar wastakbar faqala in hadza illa sihrun yusar. Ini Al-Walid bin Mughirah lagi. Ini seakan-akan kalau zaman sekarang seperti ini. Mereka melakukan konferensi pers. Di semua orang Quraisy itu diundang. Semua suku-suku yang ada di Quraisy diundang untuk mengadakan konferensi pers atau rapat besar-besaran muktamar. Maka mereka sudah mulai gerah dengan dakwah Nabi. Maka ditanya, ini Muhammad ini sudah mulai membahayakan dakwahnya. Untuk menghentikan dakwah Muhammad, label apa yang mesti kita sematkan kepada Muhammad? Dikumpulkan orang hanya untuk itu. Kalau selama ini Bani Hashim itu nggak mau, cuma ini sepakat semua. Ada dari kalangan Bani Hashim yang juga nggak setuju dengan Nabi. Ada di sana Abu Lahab. Maka yang pertama mengusulkan, kita sebut saja Muhammad ini sebagai seorang penyair. Apa kata si Al-Walid ini? Nggak mungkin. Saya sudah bergaul dengan sekian penyair. Muhammad tidak memiliki sifat seorang penyair. Hebat beliau. Kalau kita tuduh dia sebagai penyair, nanti orang nggak akan percaya. Masuk orang yang kedua. Kita tuduh Muhammad sebagai tukang sihir. Kita tuduh Muhammad sebagai tukang sihir. Enggak, saya juga bergaul dengan tukang sihir. Dan apa yang disampaikan oleh Muhammad, enggak sedikit pun ada bau sihirnya. Kita tuduh Muhammad sebagai dukun. Enggak mungkin. Hebat ya. Diusulkan dukun enggak. Diusulkan tukang sihir enggak. Diusulkan tukang syair enggak. Bagaimana kalau kita usulkan, kita sebut Muhammad ini orang gila? Karena kan mereka khawatir lah. Orang-orang di luar Makkah datang ke Mekah, nanti mereka masuk Islam. Ini agar kata-kata ini disampaikan kepada orang luar Mekah. Kalau Muhammad ini seorang penyair enggak, seorang gila enggak, seorang dukun enggak. Kemudian orang bertanya kepada ente, katakan ini enggak semua. Kalau menurut ente sendiri gimana Muhammad? Penyair enggak mungkin, gila enggak mungkin, tukang sihir enggak mungkin. Kalau menurut saya, dia itu memang bukan penyihir, tapi kata-katanya itu mengandung sihir kan? Kalau dianya enggak penyihir, tapi kata-katanya mengandung sihir. Apa tadi dalam in huwa illa sihrun yusar. Itu yang dalam kata-kata yang disampaikan itu mengandung sihir. Sihir yang bagaimana? Yang membuat seorang anak bisa bermusuhan dengan ayahnya. Anaknya masuk Islam, ayah enggak jadi bermusuhan. Yang membuat seorang istri bermusuhan dengan suaminya. Yang membuat dua orang bersaudara saling bermusuhan. Di kata-katanya mengandung sihir. Jadi kalau ada orang datang ke Mekah nanti kita katakan, Muhammad ini jangan dekat-dekat dengan dia karena kata-katanya mengandung sihir. Membuat orang yang dekat dengan Muhammad yang mendengar kata-katanya akan bermusuhan dengan saudara-saudaranya. Ini yang paling pas katanya. Itu yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah, mencemarkan nama baik seorang dai. Dan itu juga akan dilakukan sepanjang masa. Orang yang berdakwah, orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mengajak kepada kebaikan orang-orang baik semua. Dari segi akhlak baik, dari segi pergaulan baik. Tapi orang yang tidak senang agar dakwah tidak berkembang, akan dikatakan kalau dai ini seorang yang tidak baik seperti itu. Akan terjadi sepanjang masa seperti itu. Dan yang ketiga, kalau tadi kan mencemarkan nama baik dai, kalau yang ketiga ini mencemarkan atau memberikan label buruk kepada dakwahnya dai, pada konten dakwahnya lagi. Maka ada yang mengatakan, nanti kita baca dalam Al-Quran, kalau ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini bukan ajaran dari Tuhan, tapi karena Muhammad pernah keluar kota belajar kepada salah seorang anak atau kepada salah seorang pendeta Nasrani katanya. Ini ajaran bukan ajaran baru, tapi ajaran yang diambil, yang dimodifikasi oleh Muhammad. Nanti macam-macam tuduhan. Kalau Islam ini seperti ini, Islam ini seperti ini, Islam ini seperti ini, akan begitu juga. Kalau tadi dai itu dituduh, kalau zaman sekarang kan orang yang dekat dengan Islam dituduh teroris. Kalau mengamalkan Islam dituduh radikal, dituduh semua. Jadi dari zaman dulu seperti itu. Kemudian konten dakwah juga diserang. Yang terakhir yang dilakukan agar orang jauh dari Islam adalah ini menyibukkan orang-orang yang dekat dengan Nabi dengan hal-hal batil, dengan hal-hal maksiat, dengan hal-hal dosa. Nanti kita akan kenal seseorang yang namanya An-Nadhr bin Harith. Nanti kita lihat dalam surah Luqman, Allah berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah.
Di antara manusia ada orang yang membeli perkataan yang membuat orang lalai, tujuannya adalah agar orang lalai dari mengingat Allah, lalai dari Islam. Apa yang dilakukan oleh Nadhr bin Haris? Beliau pergi ke Persia. Di Persia itu beliau belajar tentang dongeng-dongeng Persia. Beliau belajar tentang sejarah-sejarah Persia. Beliau belajar segala sesuatu yang berhubungan dengan Persia. Dongeng-dongeng, kisah menarik belajar. Itu luar biasa. Dia pergi ke Persia itu dengan nafkah sendiri, dengan uang sendiri, tidak ada beasiswa. Jadi orang melakukan kebatilan pun mereka berkorban. Tenaga dikorbankan, waktu dikorbankan, uang dikorbankan. Itu yang dilakukan oleh Nadhr bin Haris. Nggak ada yang kasih dia beasiswa ke Persia. Setelah dia belajar sekian lama di Persia, pulang ke Mekah, apa yang dilakukan? Ketika Nabi ingin berdakwah, ketika Nabi ingin menyebarkan Islam, dia duduk di sekitar Nabi, menyampaikan kepada orang cerita-cerita tentang Persia. Tujuannya apa? Agar orang tidak duduk dekat Nabi, tapi duduk dekat dia. Dia mengatakan juga, cerita saya jauh lebih baik daripada cerita Muhammad. Dan yang lebih parah lagi, dia membeli 2 budak perempuan yang setiap kali Nabi berdakwah, dia akan menyuruh budak perempuan dia untuk bernyanyi, untuk berdendang, sehingga orang nggak mau dengar dengan Nabi. Dan sampai sekarang hal ini juga akan dilakukan. Agar para pemuda tidak tertarik dengan Islam, agar pemudi tidak tertarik dengan Islam, maka yang dilakukan adalah sibukkan mereka dengan hal-hal yang batil. Ketika orang sudah sibuk dengan hal batil, pelajaran mereka nggak akan dipikirkan lagi. Ketika mereka sudah sibuk dengan hal batil, memperjuangkan agama nggak akan lagi dipikirkan. Nah, inilah 4 hal yang dilakukan oleh orang Quraisy agar orang nggak mau dekat dengan Islam. Ini baru cara damai. Insya Allah di pertemuan berikutnya cara kasarnya yang dilakukan oleh Quraisy agar orang tidak masuk Islam. Itu yang kedua. 4. Yang pertama tadi menakut-nakuti, yang kedua melabelkan dai, memberikan label negatif kepada dai, yang ketiga label negatif kepada dakwah, yang keempat melalaikan orang dengan hal-hal yang batil.